Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua, para purna bakti yang kami muliakan. Semoga sehat selalu, panjang umur, hati tenang, dan rezeki yang berkah selalu menyertai. Sebelum saya mulai, minta satu hal kecil tapi penting. Jangan geser layar dulu, jangan skip video, dan yang paling penting, dengerin sampai habis. Jangan anggap ini sekadar kabar biasa. Karena apa yang akan kita bahas bukan cuma soal angka, atau sekadar transfer masuk ke rekening, melainkan menyangkut kepastian hak, rasa aman, dan ketenangan hidup di masa purna bakti. Beberapa waktu terakhir topik ini ramai sekali. Kabar kenaikan gaji PNS dan pensiunan 2026, terus juga isu rapel gaji pensiun 2025, yang katanya sudah mulai dicairkan. Penyebarannya dari grup WhatsApp keluarga sampai grup Purna Bakti, potongan video di medsos, sampai pesan berantai. Hanya saja, seringkali informasinya nggak utuh. Akibatnya bukan ketenangan yang muncul, melainkan bingung, cemas, bahkan curiga. Ada yang nanya, benarkah rapel sudah cair? Ada yang sedih, kok saya belum terima? Ada juga yang kaget karena jumlahnya beda. Ada yang langsung menyimpulkan, wah dipotong nih, atau ada masalah anggaran, atau ada yang diprioritaskan. Semua pertanyaan itu wajar, tapi jawabannya nggak bisa dicari dari potongan kabar. Karena itu hari ini kita nggak akan berspekulasi. Kita akan bicara tenang, runtut, dan berpegang pada penjelasan resmi dari Kementerian PNRB, Kementerian Keuangan, dan PT Taspen Persero. Tujuannya cuma satu, supaya Bapak dan Ibu nggak salah paham dan nggak salah menilai apa yang sebenarnya terjadi. Ada satu kalimat penting yang harus kita pegang dari awal. Dalam urusan pensiun, yang paling berbahaya bukan keterlambatan teknis, tapi salah tafsir terhadap aturan main. Bayangkan, dana masuk bertahap, apakah itu selalu berarti dipotong? Jadwal antar daerah beda, apakah berarti ada yang diprioritaskan? Nominal rapel nggak sama, apakah itu berarti perhitungannya nggak adil? Wajar muncul pertanyaan seperti itu, tapi jawaban nggak bisa dicari dari kabar yang terpotong-potong. Makanya penting dengerin sampai selesai, karena kita nggak hanya bahas hasil akhirnya, tapi prosesnya juga. Bukan cuma kapan dana masuk, tapi kenapa mekanismenya begitu. Dan bukan semata berapa nominalnya, tapi dasar perhitungannya. Mari kita mulai dengan gambaran besar. Memang benar kenaikan gaji PNS dan pensiunan 2026 jadi topik hangat. Banyak judul video sebut angka, banyak yang nyebut tanggal. Tapi yang sering terlupa adalah memisahkan antara kebijakan yang sudah diputuskan dan proses yang masih berjalan. Pemerintah sudah menegaskan bahwa setiap kebijakan penyesuaian gaji dan pensiun punya tahapan, administratif, teknis, dan penyaluran. Artinya, nggak semua hal terjadi serentak di waktu yang sama. Sementara itu, rapel gaji pensiun 2025 itu sendiri adalah akumulasi dari kekurangan pembayaran akibat penyesuaian yang berlaku di tahun tersebut. Rapel bukan hadiah, bukan bonus, bukan tambahan tanpa dasar. Rapel adalah hak. Hak yang muncul karena ada selisih antara besaran yang seharusnya diterima dengan yang sudah dibayarkan sebelumnya. Ini poin penting yang sering disalahartikan. Begitu kata rapel muncul, banyak orang langsung membayangkan angka yang sama untuk semua orang. Padahal sejak awal rapel bersifat individual. Besaran rapel ditentukan oleh golongan terakhir sebelum pensiun, masa kerja, status pensiun, serta komponen penyesuaian yang tertunda. Karena variabelnya beda-beda, hasil akhirnya juga beda. Jadi bandingin angka mentah antar penerima itu sering bikin kegelisahan yang nggak perlu. PT Taspen sebagai pihak penyalur hak pensiun sudah menegaskan, rapel gaji pensiun 2025 tetap dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Tidak ada penghapusan hak, tidak ada pengurangan hak, dan tidak ada pengalihan hak. Yang ada hanyalah mekanisme penyaluran yang disesuaikan demi akurasi data dan keamanan transaksi. Taspen juga jelaskan bahwa penyaluran nggak selalu serentak di seluruh wilayah. Ini bukan karena perlakuan beda, melainkan karena sistem pembayaran massal harus diatur agar nggak terjadi salah transfer, duplikasi, atau kegagalan transaksi. Di skala nasional, kehati-hatian itu wajib. Makanya muncul istilah yang belakangan sering didengar, smart distribution. Bukan sekadar jargon, smart distribution adalah pendekatan penyaluran yang dirancang supaya dana sampai ke penerima yang tepat dalam jumlah yang tepat berdasarkan data yang valid. Dalam praktiknya, sistem ini memungkinkan pencairan dilakukan bertahap. Bahkan di beberapa skema, jadi pencairan bisa dilakukan 2 tahap. Bagi sebagian penerima, ya sebagian dana bisa masuk lebih dahulu, sisanya menyusul setelah verifikasi akhir. Kondisi seperti ini sering disalahartikan sebagai pemotongan.
Padahal menurut penjelasan resmi itu bagian dari prosedur. Hak tetap utuh, cuman waktunya dibagi. Bayangkan jika penyaluran dilakukan sekaligus tanpa verifikasi berlapis, risiko salah transfer akan melonjak, risiko masuk ke rekening tidak aktif meningkat, risiko kesalahan data juga naik. Yang dirugikan bukan sistem, melainkan penerima manfaat. Jadi sistem dibuat tertib meskipun konsekuensinya waktu masuk dana nggak seragam. Kita perlu memisahkan antara kepastian hak dan teknis penyaluran. Kepastian hak berarti negara menjamin pensiun dan rapelnya dibayarkan sesuai ketentuan. Ini ditegaskan, nggak ada pembatalan, nggak ada pengurangan. Sementara teknis penyaluran adalah bagaimana dana disalurkan ke jutaan rekening supaya aman dan akurat. Disinilah tahapan verifikasi dan perbedaan waktu muncul. Di titik ini banyak penerima mulai cek-cek, buka ATM, lihat aplikasi Taspen Mobile, tanya di grup. Itu wajar, itu menunjukkan kepedulian terhadap hak sendiri. Hanya cara menyikapinya yang penting, pengecekan untuk memastikan, bukan untuk bikin panik. Dalam mekanisme bertahap sangat mungkin hari ini ada yang sudah menerima sementara yang lain masih menunggu. Ini bukan berarti haknya beda, ini cuma beda tahap. Satu hal yang sering luput adalah soal verifikasi data. Taspen menegaskan, penyaluran berjalan otomatis selama data kepesertaan lengkap dan valid. Artinya sistem bekerja berdasarkan catatan data. Kalau data sesuai, dana akan disalurkan. Kalau ada ketidaksesuaian, sistem akan menahan sementara agar enggak terjadi kesalahan. Data yang dimaksud mencakup identitas kepesertaan, nomor rekening penerima, alamat yang tercatat, dan bila relevan, data ahli waris. Pembaruan data ini tidak dipungut biaya. Taspen juga menegaskan bahwa mereka enggak pernah meminta OTP, PIN, kata sandi, atau data sensitif lain. Ini penting sekali karena saat situasi seperti ini, penipuan sering bermunculan memanfaatkan kebingungan. Kalau ada pihak ngaku petugas dan minta data sensitif atau biaya dengan alasan verifikasi atau percepatan pencairan, itu bukan jalur resmi, jangan dilayani, jangan klik linknya, jangan dibalas. Kembali saja ke kanal resmi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin gelisah, nominal rapel. Begitu dana mulai masuk ke sebagian rekening, perbandingan langsung terjadi. Saya terima sekian juta, kata A. Saya cuma dapat segini, kata B. Saya belum terima sama sekali, kata C. Dari percakapan seperti itu, kesimpulan sering ditarik terlalu cepat. Padahal tanpa paham dasar perhitungannya, banding-banding angka malah menyesatkan. Rapel gaji pensiun 2025 dihitung dari selisih pembayaran akibat penyesuaian berlaku surut. Artinya, rapel dihitung dari selisih antara gaji pensiun lama dan gaji pensiun yang sudah disesuaikan, lalu dikalikan dengan jumlah bulan yang belum terbayarkan. Dari situ jelas bahwa setiap orang bisa punya hasil yang berbeda. Perbedaan pertama datang dari golongan terakhir sebelum pensiun. Semakin tinggi golongan, semakin besar nilai dasar acuan. Perbedaan kedua, masa kerja menentukan persentase manfaat. Dua orang dengan golongan sama, tapi masa kerja berbeda hasilnya nggak akan sama. Ketiga, status pensiun. Apakah pensiun sendiri, janda duda, atau yatim, ketentuannya berbeda. Keempat, periode penyesuaian yang tertunda. Nggak semua penerima punya waktu administrasi yang sama. Jadi ketika dengar angka dari orang lain, jangan langsung jadikan patokan. Angka itu benar untuk yang bersangkutan, tapi belum tentu relevan buat kondisi bapak dan ibu sendiri. Lalu bagaimana kalau dana yang masuk nggak utuh? Ingat kembali smart distribution, penyaluran rapel bisa dilakukan dua tahap. Tahap pertama bisa bikin sebagian dana masuk lebih dulu agar manfaatnya segera terasa. Tahap kedua menyusul setelah verifikasi akhir untuk memastikan seluruh komponen perhitungan sudah benar. Jadi kalau ada yang bilang dana saya kok enggak utuh, perlu dipahami bahwa dana yang belum masuk bukan berarti dipotong, dana itu masih dalam proses. Haknya enggak hilang, haknya enggak berkurang, haknya cuma menunggu penyelesaian administratif. Tentang waktu, kenapa ada perbedaan waktu masuk dana antar daerah? Indonesia kan luas, sistem perbankannya beragam. Menyalurkan dana dalam jumlah besar nggak bisa begitu saja dalam satu waktu tanpa pengaturan. Sistem harus atur arus transfer agar nggak terjadi overload, kegagalan transaksi, atau keterlambatan sistemik. Karena itu, pencairan dilakukan bertahap, baik dari sisi wilayah maupun kesiapan data penerima. Perbedaan waktu ini memang bisa terasa bikin cemas, tapi dari sudut pandang sistem ini langkah pengamanan. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan penerima di tengah proses ini? Pertama, pastikan jalur informasi yang digunakan benar, info resmi disampaikan lewat kanal resmi Taspen, aplikasi Taspen Mobile,
serta notifikasi perbankan yang valid. Kalau info datang dari luar jalur ini tanpa rujukan jelas, jangan jadikan pegangan. Kedua, lakukan pengecekan wajar. Cek saldo atau buka aplikasi itu wajar, tapi lakukan dengan frekuensi yang masuk akal. Dalam sistem bertahap, nggak semua hal terjadi dalam hitungan hari. Menunggu bukan berarti pasrah, melainkan memberi ruang bagi sistem bekerja. Ketiga, pastikan data kepesertaan sesuai. Banyak masalah penyaluran bukan karena dana nggak ada, tapi karena data nggak sinkron. Misalnya rekening tidak aktif, perubahan alamat yang belum diperbarui, atau perbedaan data identitas. Pembaruan data dilakukan tanpa biaya, tanpa perantara, tanpa jasa pribadi. Kalau ada yang nawarin bantuan dengan imbalan tertentu, patut curiga. Keempat, pahami bahwa nominal rapel adalah hasil perhitungan, bukan hasil negosiasi. Kalau masih ragu soal besaran setelah dana masuk, jalur yang tepat adalah minta penjelasan resmi, bukan banding-banding. Kelima, jaga rekening tetap aktif. Kedengarannya sederhana, tapi penting. Rekening yang jarang dipakai atau bermasalah bisa bikin dana tertahan. Kalau ragu, tanya bank. Saya ingin bicara jujur. Di masa pensiun, ketenangan itu mahal. Setiap kabar soal hak dan keuangan langsung menyentuh rasa aman. Itu wajar. Karena itulah kita harus lebih hati-hati menyikapi kabar yang datang bertubi-tubi. Kebijakan penyesuaian gaji dan pensiun dibuat untuk menjaga daya beli di tengah kenaikan biaya hidup. Rapel adalah bagian dari upaya itu. Mekanisme yang diterapkan bertujuan memastikan hak sampai ke penerima dengan benar. Kalau prosesnya terasa lambat atau enggak seragam, bukan karena pengabaian, melainkan karena kehati-hatian. Oke, sekarang kita ringkas saja biar lebih nempel di ingatan. Rapel gaji pensiun 2025 adalah hak dan dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Penyalurannya dilakukan lewat mekanisme bertahap dengan smart distribution untuk keamanan dan akurasi. Nominal rapel berbeda-beda karena perhitungan individual tergantung golongan, masa kerja, status pensiun, dan komponen penyesuaian. Waktu masuk dana bisa beda antar wilayah dan antar penerima karena proses verifikasi dan pengaturan arus transfer. Pencairan yang nggak langsung utuh bukan pemotongan, melainkan pembagian tahap agar perhitungan benar dan data aman. Dan satu penegasan penting, Taspen tidak pernah meminta OTP, PIN, kata sandi, atau data sensitif lainnya dan tidak memungut biaya administrasi dalam bentuk apapun. Kalau ada pesan, telepon, atau tautan yang mengatasnamakan Taspen lalu minta data sensitif atau biaya, jangan dilayani, jangan diklik, dan jangan ditanggapi. Kembali ke kanal resmi buat memastikan. Di akhir pesan sederhana dari kami, yang paling penting bukan seberapa cepat kita dapat info, tapi seberapa benar kita memahaminya. Bukan seberapa besar angka yang kita dengar dari orang lain, tapi seberapa tepat perhitungan hak kita sendiri, dan bukan seberapa sering kita ngecek saldo, melainkan seberapa tenang kita menjalani proses ini dengan keyakinan. Masa pensiun adalah masa yang diperoleh setelah pengabdian puluhan tahun. Hak yang datang di masa ini adalah bentuk penghargaan atas kerja keras itu. Jadi peganglah tenang, peganglah akal sehat, pegang kanal resmi, dan lindungi data pribadi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga penjelasan ini menambah kejelasan dan menurunkan kecemasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu, jangan geser, jangan di-skip, saya serius. Taruh dulu kopinya, teh manisnya, duduk yang enak, karena yang mau saya sampaikan ini bukan gosip grup WhatsApp keluarga, bukan kabar katanya-katanya dari tetangga, dan bukan juga judul heboh yang sengaja dibikin biar bikin jantung dag-dig-dog. Ini soal THR, ini soal gaji 13, ini soal kenaikan gaji pensiunan, dan ini juga soal isu pesangon yang lagi rame banget dibahas di mana-mana. Jadi kalau Bapak Ibu seorang pensiunan, atau punya orang tua pensiunan, atau sekadar penasaran, karena tiap tahun selalu ada kabar yang bikin harap cemas, tolong dengarkan sampai habis, jangan setengah-setengah. Karena kalau informasi kayak gini dipotong-potong, bisa salah paham, bisa bikin panik, bahkan bisa bikin kecewa berkali-kali. Saya paham betul perasaannya. Setiap kali dengar kata THR, gaji 13, atau kenaikan gaji pensiun, rasanya dada langsung agak sesak, tangan refleks buka HP, cari info, buka YouTube, scroll TikTok, cek Facebook, buka grup WA, berharap ada kabar baik, ada yang berharap besar, ada juga yang sebenarnya
Sudah capek berharap tapi tetap penasaran, karena buat banyak pensiunan uang pensiun itu bukan sekadar angka yang masuk rekening tiap bulan. Itu biaya hidup, itu buat beli obat, itu buat bayar listrik, air, makan sehari-hari, bahkan kadang masih bantu anak atau cucu. Jadi wajar kalau tiap ada isu sedikit saja langsung ramai. Makanya saya tidak mau membahas ini dengan gaya sensasi. Kita bahas pelan-pelan, tenang, berdasarkan dokumen resmi negara, supaya tidak ada yang tersesat karena info setengah matang. Kita mulai dari satu fakta penting dulu yang harus kita pegang sama-sama. Tahun lalu, Presiden secara langsung menyampaikan pidato terkait pemberian THR. Dalam pidato itu ditegaskan bahwa bagi pensiunan, THR diberikan sebesar uang pensiun bulanan yang diterima. Artinya apa? Artinya dasar perhitungan THR pensiunan adalah jumlah pensiun yang biasa diterima setiap bulan. Ini bukan asumsi, bukan dugaan, bukan potongan video yang dipelintir. Itu pernyataan resmi yang memang sudah terjadi dan dilaksanakan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan tahun 2026? Apakah THR masih ada? Apakah pensiunan masih akan menerima? Bagaimana dengan ASN aktif, PPPK, TNI, Polri, guru? Apakah masih tercover? Atau jangan-jangan ini cuma harapan yang nanti pupus lagi? Untuk menjawab itu kita tidak boleh bersandar pada perasaan. Tidak bisa cuma lihat video viral yang judulnya besar tapi isinya belum tentu jelas. Kita harus buka dokumen resmi negara. Yang saya maksud adalah buku 2 nota keuangan beserta rancangan APBN tahun anggaran 2026. Dokumen ini tebalnya 392 halaman. Bukan dokumen tipis. Dan tentu tidak mungkin kita bahas satu persatu di sini. Tapi saya sudah memilah bagian yang paling relevan dengan kehidupan Bapak dan Ibu semua, khususnya soal THR, gaji 13, dan kepastian anggaran negara. Di dalam dokumen itu, tepatnya pada bagian yang membahas belanja negara, ada penjelasan mengenai belanja kementerian dan lembaga. Disebutkan bahwa belanja kementerian dan lembaga pada APBN 2026 direncanakan berdasarkan alokasi rupiah murni dan non-rupiah murni, dan anggaran ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan. Nah, di dalam penjabaran itu termasuk penyebutan tentang tunjangan hari raya dan gaji 13. Ini penting sekali. Karena artinya dalam perencanaan anggaran negara untuk 2026, THR dan gaji 13 masih dimasukkan sebagai bagian dari komponen belanja negara. Dengan kata lain, negara masih memasukkan THR dan gaji 13 dalam rencana pengeluaran. Ini tentu kabar yang cukup menenangkan karena artinya bukan dihapus, bukan dihilangkan dari perencanaan. Tapi tolong jangan langsung lompat pada kesimpulan bahwa pasti cair. Disinilah banyak orang sering keliru. Banyak yang berpikir kalau sudah ada di anggaran berarti otomatis cair, padahal tidak begitu. THR dan gaji 13 memang disebut dalam anggaran, tetapi pencairannya tetap memerlukan dasar hukum tersendiri. Biasanya diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang diterbitkan setiap tahun, umumnya mendekati bulan Ramadan. Jadi meskipun di APBN sudah disebut, secara hukum THR belum bisa dianggap pasti sampai presiden menandatangani regulasi resmi yang mengatur pencairannya. Ini penting dipahami. THR itu bukan bagian dari gaji pokok ASN yang otomatis mengikuti struktur tetap. Dia adalah kebijakan tahunan yang harus ditetapkan kembali setiap tahun. Makanya setiap tahun kita tetap menunggu pengumuman resmi. Kalau kita melihat pola beberapa tahun terakhir, kebijakan pemberian THR dan gaji 13 masih konsisten diberikan. Dan karena dalam perencanaan anggaran 2026 juga tercermin, indikasinya peluang besar untuk tetap ada. Tapi sekali lagi, kata kuncinya adalah menunggu regulasi resmi. Sekarang pertanyaan klasik yang selalu muncul, kapan cairnya? Kalau melihat kalender, Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ini masih perkiraan kalender, karena tanggal resmi tetap menunggu sidang isbat atau Rukyatul Hilal. Bisa maju 1 hari, bisa mundur 1 hari. Kalau melihat pola tahun-tahun sebelumnya, THR biasanya dicairkan sekitar 10 hari sebelum Idul Fitri. Jadi kalau Lebaran diperkirakan 21 Maret 2026, kemungkinan pencairan sekitar 11 Maret 2026. Ya, tapi ini masih pola, bukan pengumuman resmi. Jadi kalau nanti ada yang menyebarkan tanggal pasti tanpa sumber resmi, jangan langsung dipercaya. Kalau mengacu pengalaman sebelumnya, penerima THR biasanya meliputi ASN atau PNS, PPPK, anggota TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan PNS, serta pensiunan TNI dan Polri. Untuk guru, baik yang sudah sertifikasi maupun belum, biasanya juga masuk perhatian. Harapannya tentu TPG THR untuk guru sertifikasi dan tamsil untuk guru non-sertifikasi
tetap tercover, tapi tetap harus menunggu aturan resmi. Sekarang kita masuk ke isu yang lebih sensitif lagi, yaitu kenaikan gaji pensiunan. Banyak yang bertanya, katanya naik 16%, katanya ada kenaikan lagi tahun ini, katanya ada raplan, mari kita luruskan. Ketika Taspen ditanya soal kenaikan gaji pensiun, jawabannya jelas, mereka belum menerima edaran resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiun. Artinya sampai hari ini, belum ada regulasi baru yang menyatakan gaji pensiun naik lagi. Tidak ada angka resmi, tidak ada persentase baru, tidak ada tanggal pencairan rapelan. Jadi kalau ada konten yang menyebut gaji pensiun naik 16% dan cair bulan tertentu, tanyakan dasar hukumnya apa. Nomor peraturan pemerintah berapa, ditetapkan tanggal berapa, diumumkan lewat mana. Kalau tidak bisa menunjukkan dasar regulasi, maka informasi itu patut diragukan. Saat ini gaji pensiunan PNS masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Kenaikan terakhir adalah 12% pada tahun 2024. Dan itu yang masih berlaku sampai ada peraturan pemerintah baru yang menggantikan. Belum ada revisi, belum ada aturan pengganti. Sekarang kita bahas isu yang paling ramai, yaitu pesangon pensiunan. Belakangan ini viral kabar bahwa pensiunan akan menerima pesangon besar, bahkan dibayarkan sekaligus. Narasinya sangat menggoda, disebut sebagai bentuk keadilan negara, sebagai penghargaan untuk abdi negara. Kalimatnya menyentuh dan bikin harap. Tapi mari kita tanyakan satu hal dasar, apakah ada regulasi resmi yang mengatur pesangon untuk pensiunan PNS? Jawabannya tidak ada. Bahkan wacana resmi dari pemerintah pun belum pernah muncul. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal, reformasi program pensiun disebutkan terbagi dua arah, yaitu perubahan skema untuk PNS yang masih aktif dan pengembangan program baru untuk ASN baru termasuk PPPK. Tidak ada satu kalimat pun yang menyebut pensiunan lama akan menerima pesangon. Taspen sendiri sudah mengklarifikasi bahwa informasi pesangon tersebut tidak benar. Tidak ada program pesangon, tidak ada regulasi pesangon, dan tidak ada rencana resmi pesangon untuk pensiunan PNS. Kenapa isu ini bisa viral? Karena menyentuh harapan banyak orang, banyak yang ingin ada tambahan uang, itu manusiawi. Sayangnya ada pihak yang memanfaatkan kondisi ini demi perhatian dan keuntungan. Mereka mencampur istilah reformasi pensiun dengan pesangon, padahal dua hal ini berbeda. Gaji pensiun dibayarkan tiap bulan dan bersifat berkelanjutan. Pesangon biasanya dibayarkan satu kali, umumnya terkait pemutusan hubungan kerja. Dua hal ini tidak bisa disamakan begitu saja. Kalau bicara realistis untuk 2026, maka yang bisa diharapkan adalah keberlanjutan kebijakan yang sudah berjalan. Gaji pensiun tetap dibayarkan rutin setiap bulan. THR dan gaji 13 berpeluang besar ada karena masuk dalam perencanaan anggaran, tetapi menunggu aturan resmi. Tidak ada dasar hukum untuk kenaikan baru saat ini, dan tidak ada program pesangon untuk pensiunan. Sikap kita harus bagaimana? Hoaks hidup bukan karena informasinya kuat, tetapi karena disebarkan. Ketika satu orang membagikan kabar tanpa klarifikasi, lalu dibagikan lagi, dalam hitungan jam sudah terlihat seperti kebenaran padahal sumbernya tidak jelas. Maka sikap paling bijak adalah cek kanal resmi Taspen dan laman resmi pemerintah. Jangan membagikan informasi viral tanpa sumber regulasi. Kalau memang ada kenaikan gaji atau kebijakan baru, pasti diumumkan secara resmi. Mustahil kebijakan sebesar itu disembunyikan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjaga ketenangan dan membuat perencanaan keuangan sederhana. Jangan jadikan THR sebagai dasar pengeluaran besar sebelum ada kepastian. Bantu luruskan keluarga atau tetangga yang panik karena kabar pesangon atau kenaikan tanpa dasar. Saya tahu penjelasan ini panjang, tapi memang harus panjang supaya tidak ada ruang salah tafsir. Karena yang kita bicarakan bukan isu ringan, ini menyangkut kehidupan banyak orang. Jadi saya ulang inti besarnya, THR dan gaji 13 tahun 2026 berpeluang ada karena masuk dalam perencanaan anggaran. Kenaikan gaji pensiunan belum memiliki dasar hukum baru, kenaikan terakhir 12% pada 2024 masih berlaku. Isu pesangon untuk pensiunan tidak benar karena tidak ada regulasi dan sudah dibantah Taspen. Mari kita jaga ketenangan. Lebih baik menerima kenyataan dengan kepala dingin daripada mengejar kabar manis yang belum tentu benar. Kalau nanti ada kebijakan baru, pemerintah dan Taspen pasti mengumumkannya secara resmi. Sementara itu, tugas kita sederhana, cek sumber resmi, jangan sebar info tanpa dasar, jaga rencana keuangan, dan tetap tenang.
Semoga penjelasan ini memberi kelegaan dan arah yang jelas bagi Bapak dan Ibu semua.